Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini materinya adalah tentang yang express feeling. Jadi diharapkan si kalian itu nanti bisa untuk mengutarakan pendapat. Jadi lebih ke pengucapan, jadi secara verbal gitu. Jadi langsung aja ke materinya. Bentar ya, Din. Kelihatan nggak materinya? Belum kelihatan. Oh, udah kelihatan. Udah. Ya, jadi materi kali ini adalah tentang express feeling. Nah, bisa dilihat di sini bahwa after studying this unit, you are expected to be able to express attitude, express embarrassment, tell spoof text orally, understand and respond to spoken English. Yang kedua, yang selanjutnya adalah be active in English conversation. Nah, bagian selanjutnya adalah written cycle. Jadi setelah ini kalian bisa untuk mengidentifikasi dan komprehensi teks. Nah, Jauh kok. Oh ya, udah. Belum mengajukannya. ya, terus untuk selanjutnya adalah study and say expression of showing and feeling and attitude below. Nah, jadi ada di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, dan 5 showing expression. Jadi mengekspresikan feeling berdasarkan perasaan. Ada yang showing happiness yang mana kalian adalah menunjukkan perasaan bahagia. Selanjutnya adalah showing sadness yang mana bagaimana kalian mengutarakan perasaan sedih kalian. Terus ada showing scare yang mana kalian mengutarakan perasaan takut. Terus ada showing surprise yang mana ini untuk menunjukkan perasaan kaget. Nah, terus ada expression of embarrassment yang mana untuk menunjukkan perasaan malu. Jadi langsung aja. Ini adalah contoh kalimat yang mana kalian menunjukkan perasaan bahagia. Jadi nanti akan saya bacakan. Yang pertama yaitu I'm happy that my father bought me a new camera. Terus ada I feel content because I get a scholarship. Terus ada I'm glad that you have succeeded. Nah, untuk perasaan suka atau showing happiness di sini, otomatis perasaan kalian kan bahagia gitu dalam waktu mengucapkan ekspresi tersebut. Jadi harus sesuai antara perasaan dan mengutarakan pendapat yang seperti itu. Nah, terus ada showing sadness, yang mana ini adalah kebalikan dari yang showing happiness, yaitu mengucapkan atau mengutarakan perasaan sedih gitu. Nah, ini contohnya akan saya bacakan. Din, masih kelihatan kan screen-nya? Layarnya masih kelihatan? Masih kelihatan kok. Oke, Din. Nah, jadi nomor 1 yaitu it's a cheerless day because it rains all day long. Yang selanjutnya,
It's really heartbreaking for me to see Yanis walking hand in hand with another boy. I'm much distressed to hear the news of your brother's death. Terus selanjutnya, I feel up with your grumbling. Grumbling tuh menggerutu atau nah, untuk showing sadness, otomatis kan perasaan apa feeling atau perasaan kalian saat mengucapkan saat mengutarakan perasaan tersebut otomatis harus sesuai gitu. Kayak contoh di kalimat pertama itu it's a cheerless day because it rains all day long. Artinya dia sedang sedih gitu karena memang tiap hari ini tuh hujan terus, jadi perasaannya tuh tidak cheer atau cheerless, tidak bahagia. Jadi untuk menunjukkan kesedihannya harus sesuai. Terus yang kedua adalah it's really heartbreaking for me to see Yanis walking hand in hand with another boy. Nah, jadi di sini bisa kelihatan perasaan sedih karena dia melihat si Yeni itu sedang jalan gitu, gandengan tangan dengan cowok lain. Perasaan sedih. Cara mengucapkan perasaan sedih. Bentar, saya ngecek ini udah terekam belum. Push record. Ya, takutnya nggak ngerekam lagi, Din. Aku takut nih. Bentar ya, tak cek dulu ya. Ngeceknya gimana ya? Share. Bentar, Din. Oh, udah. Masih ngerekam. Masih ngerekam kok. Nah, lanjut. Nah, ini kelihatan nggak, Din? Nah, lanjut aja lah. Selanjutnya adalah showing scare atau menunjukkan perasaan takut. Nah, bisa dilihat di materinya bahwa nomor 1 yaitu I'm afraid to see a horror film. The dog's bark made me frightened. I was so scared by the thunder. The train accident was fearful. I'm terrified of being alone at home. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nomor 1, I'm afraid to see a horror film. Yang mana dia tuh takut gitu. Bahwa takut untuk nonton film horor gitu. Jadi dia menunjukkan rasa takutnya, dia mengekspresikannya seperti itu. The dog's bark made me frightened. Nah, yang kedua itu adalah contoh lain bahwa dia takut itu ada suara anjing menggonggong. Nah, terus yang keempat yaitu showing surprise atau menunjukkan rasa kaget. Nah, contohnya akan saya bacakan. I was surprised because you came in without knocking at the door before. I was astounded to find his wife unconscious. I was staggered when I heard that the headmaster will be dismissed. I was shocked when I heard that her child was died. Nah, jadi nomor 1, dia tuh kaget tuh, atau terkejut karena ada yang datang ke kamarnya tapi tidak mengetok pintu duluan, jadi dia kaget gitu. Terus yang kedua, I was astounded to find his wife unconscious. Nah, jadi dia tuh kaget gitu, terkejut lihat
istrinya kok tidak sadarkan diri. Nah, yang ketiga adalah I was staggered when I heard that the headmaster will be dismissed. Itu artinya dia kaget gitu karena kepala sekolahnya kok mau dicopot. Nanti gimana? And the next is I was shocked when I heard that her child was died. Jadi artinya itu aku tuh kaget gitu saat dengar anaknya dia tuh meninggal. Nah, yang kelima adalah expression of embarrassment. Itu menunjukkan rasa malu. Yang pertama ya, I was so embarrassed. Bentar, mau tak cek dulu. Lidahnya masih nggak? Bentar. Oh, kok keputus dia? Tak input lagi, bentar. Lagi, bentar ya. Nah, ya. Terus di tengah jalan. Bisa kelihatan nggak layarnya? Kelihatan dari spotmu. Nah, jadi yang kelima adalah expression of embarrassment. Nah, jadi perasaan embarrassment di sini adalah untuk menunjukkan bahwa kalian atau yang mengucapkan itu sedang merasa malu gitu. Nah, contoh teksnya bisa dilihat di sini, akan saya bacakan beserta artinya. I was so embarrassed. I was really embarrassed with Nia. It was so disgraceful. It was so ashamed. I was very ashamed. It makes me ashamed. Nah, jadi I was so embarrassed itu artinya saya merasa malu gitu. Jadi untuk menunjukkan dia malu, tapi malunya tentang apa tidak dijelaskan. Jadi pada dasarnya mau nunjukin kalau dia sedang merasa malu. Terus I was really embarrassed with Nia. Jadi aku ngerasa malu banget sama Nia. Terus it was so disgraceful. Itu sangat memalukan sekali. Jadi disgraceful tuh tingkatan malu yang udah paling tinggi, itu udah memalukan. Sama kayak ashamed, I was very ashamed, it makes me ashamed. Jadi itu membuat saya malu artinya. Nah, jadi kesimpulan dari showing emotion atau menunjukkan feeling gitu, menunjukkan perasaan kalian. Jadi kesimpulannya adalah di sini harus jujur gitu antara mengucapkan dan perasaan kalian. Kayak yang pertama itu showing happiness. Di sini dia bilang apa sedang menunjukkan perasaan bahagia, otomatis kan perasaan orang tersebut juga harus bahagia gitu. Nggak mungkin dia juga lagi ngerasa sedih tapi dia ngucapin bahagia, itu kan artinya nggak jujur seperti itu. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Ini adalah sebuah teks narasi tentang expressing feeling and attitude. Nah, jadi akan saya bacakan. Nah, langsung. Agung meets Hermin in a school canteen. They have a short conversation. Agung tells Hermin that police stopped him yesterday. At first, he was very nervous because he doesn't have a driving license. In fact, the police distribute brochure. Jadi di sini si Agung itu
ketemu Hermin di kantin. Mereka ngobrol pendek dan Agung tuh bilang ke Hermin bahwa kemarin dia diberhentiin polisi. Awalnya dia sangat nervous atau gugup itu karena dia nggak punya surat izin mengemudi. Yang nyatanya ternyata polisinya itu hanya bagi-bagi brosur. Gitu. Nah jadi di sini si Agung tuh menunjukkan perasaan malu gitu karena dia tadinya kan berpikir bahwa polisinya tuh bakal menilang dia karena tidak membawa driving license atau surat izin mengemudi. Ternyata polisinya cuma bagiin brosur. Nah, kayak gitu. Terus yang teks narasi kedua, Tia meets Anna, her schoolmate. After schooling, they have a short conversation. Tia tells Anna that the teacher asked her class to come to the computer laboratory. She felt nervous at first because she thought the teacher will give her a computer test. It turned out that he asked them to try a new internet installation. She was so happy to browse because it was free of charge. Nah, jadi dia di sini bilang, si Tia itu bilang ke Ana gitu bahwa kemarin tuh dia diminta gitu untuk datang ke komputer lab komputer gitu. Dia awalnya tuh merasa gugup, tapi ternyata jadi dia gugup karena dia pikir dia akan diberi tes komputer gitu, disuruh ngerjain tes komputer. Ternyata dia cuma disuruh nyoba internet baru itu, new internet installation. Jadi dia sangat bahagia karena gratis. Jadi di sini intinya si Tia tuh menunjukkan perasaan bahagia gitu karena dia pikir dia akan diuji komputer di lab komputer sama gurunya. Ternyata dia cuma disuruh nyoba internet. Jadi dia sangat bahagia. Nah, lanjut ke teks narasi yang kedua. Di sini saya hanya akan membacakan aja tentang teks di bawah ini tanpa perlu dijawab. Jadi hanya membacakan aja. Dear Henny, I'm having a gloomy holiday. Yesterday was a pity day as we went to a music concert. After we had tiring city tour from morning until afternoon, it looked like rain. After a while, the clouds disappeared and the sky was clear up. I then decided to go to the music concert. I left my uncle's house a few minutes after 6. I went out early because we didn't know yet what show to see. The first ride I went on was Taman Gesang. I noticed the billboard that the show was Keroncong Live. It was not my music, so I went to Krida Muda Stadium. Ada band was going to have the show here. I decided to see Ada band show. After I bought the 40,000 ticket, I went into the stadium. 3 local bands opened the show before Ada band was on stage. When the musicians of Ada band were on the stage, I could hardly recognize any of them. When I asked a young man in front of me, he said that the show was not Ada band. It was Adat band, a leading local band. It was funny. See you soon. Nah, di sini kesimpulan dari ceritanya adalah dari surat yang ditulis Fitri untuk Hani. Jadi si Fitri itu mengalami hari yang konyol gitu karena dia ingin pergi nonton konser yang dia pikir itu adalah konser Ada band gitu. Band terkenal di Indonesia. Dia datang udah beli dia beli tiket seharga 40.000 dan ternyata itu pertunjukan Adat band gitu, sebuah band lokal yang mungkin namanya mirip dengan Ada band. Jadi dia di sini menunjukkan perasaan sedih
sedih karena salah band, dan juga perasaan malu gitu karena ternyata itu salah band dianya. Nah, seperti itu. Nah, ini di skip aja karena ini hanya buku-buku gambar. Nah, ini adalah contoh dari spoof text tentang expressing feeling. Jadi, ini adalah struktur dari teks tersebut yang mana ada orientation, ada event, ada twist. Nah, maksud dari struktur teks di sini adalah orientation itu, ini adalah pengenalan di awalnya itu atau introduction namanya. Nah, terus selanjutnya ada event yang mana ini adalah cerita utamanya, dan yang terakhir adalah twist atau unpredictable ending, atau bisa dibilang ending yang secara tiba-tiba nggak terduga gitu. Jadi plot twist seperti itu. Jadi ciri khas dari spoof text adalah plot twist, kayak seperti teks yang barusan dibaca. Contohnya ini, teks yang ini adalah plot twistnya dia salah band gitu. Plot twistnya ada di sini. Jadi si Fitri itu datang ke konser, dia bilang udah beli tiket segala macam, niatnya untuk nonton ada band, ternyata malah adat band. Jadi dia salah. Seperti itu. Plot twist. Ciri khasnya adalah plot twist. Bentar. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang spoof text, tentang expressing feeling. Jadi spoof text itu adalah teks yang menceritakan ulang cerita yang terjadi di masa lampau dengan ending yang tidak terduga gitu, plot twist gitu. Ending atau akhir dari cerita spoof bisa saja funny story atau cerita lucu, ada conversation, ada letters, ada eyewitness, ada reports. Nah, terus struktur utamanya dari generic structure si spoof itu ada orientation, ada events, ada twist. Nah, di sini adalah yang dijelasin di bagian yang ini, 3 ini. Jadi struktur utamanya itu ada 3 itu. Orientation, event, twist. Nah, ini yang paling ciri khasnya adalah twist. Ini adalah ending yang nggak terduga, ciri khas dari spoof text. Nah, terus selanjutnya adalah bahasa yang language feature dari spoof itu nomor 1 yaitu focusing on the certain people, animal, or things. Jadi berfokus ke cerita orang, hewan-hewan, atau sesuatu gitu. Terus telling the story in chronological order. Jadi dia menceritakan ceritanya itu sesuai dengan kronologi, itu ada urutan kronologinya seperti itu. Terus the use of past tense to retell the event. Jadi di sini dia di teks spoof tuh dia menggunakan past tense, simbol past tense untuk menceritakan kembali event kejadian yang terjadi masa lampau. Terus dia menggunakan adverb of time dan adverb of place. Jadi dia menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat gitu. Terus menggunakan action verb, kata kerja. Nah, terus purpose of spoof text is to entertain or amuse the reader with humorous story. Jadi inti dari atau fokus utama di spoof text yaitu untuk menghibur atau memberitahu
si pembaca tentang cerita humor. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya rasa udah cukup sampai karena keterbatasan waktu, jadi saya rasa untuk materi spoof teks di sini hanya sampai sini, dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Nah, jadi terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.